Saya tidak sering atau jarang sekali membahas mengenai penyesatan-penyesatan, tetapi ketika saya lihat di media massa, media sosial, ya, maka kita mengerti bahwa penyesatan ini sedang gencar-gencarnya, dan ada banyak orang tidak sadar bahwa sedang diserang. Ada banyak gereja mungkin tidak sadar serangan ini sedang dijalankan oleh musuh dan menyerang secara diam-diam. Ini silent killer, pembunuh secara diam-diam, seperti penyakit jantung bisa membunuh secara diam-diam. Jadi tanpa diketahui tiba-tiba sudah terjadi, ada yang terjerat, ada yang sudah tersesat. Itu sebabnya saya merasa dorongan yang kuat sekali untuk kita membahas hal ini. Dan kiranya juga pembahasan pada malam hari ini dapat menolong para pemimpin-pemimpin gereja, jemaat-jemaat, supaya kita juga dapat menolong orang lain, memberi awasan, peringatan, sehingga mereka jangan sampai tersesat oleh pengaruh-pengaruh jahat lewat bidat-bidat. Khususnya salah satu ini yaitu bidat dari Tiongkok yang memberi diri nama mereka, kelompok mereka, menggunakan kata gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Anggota-anggota di gereja kami, saya sudah tanya, dan beberapa dari mereka sudah pernah diajak untuk bergabung dengan kelompok gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian orang-orang di luar gereja kami juga tanya, dan ada feedbacknya, mereka laporkan, termasuk di Facebook ini, mereka beri laporan bahwa mereka juga pernah punya pengalaman. Bahkan ada anggota kami dalam 3 kali dikasih masuk ke dalam jaringan messenger daripada aliran kelompok gereja Tuhan yang Maha Kuasa. 3 kali juga dia keluar. Jadi masuk keluar dipaksa, itu seperti pemaksaan. Jadi mereka sangat agresif, sifatnya menyerang. Jadi saya merasa sangat penting untuk kita mengcounter, melawan penyesatan ini. Kita tidak bisa menganggap remeh. Gereja-gereja Tuhan secara umum adalah gereja-gereja yang memiliki ikatan kepercayaan iman yang sama, bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mati kayu salib, menebus dosa manusia, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, dan Yesus sudah naik ke sorga dan akan datang kembali untuk memerintah selama-lamanya. Itu keyakinan yang sama yang mengikat kita. Nah, aliran daripada gereja Tuhan yang Maha Kuasa sangat berbeda jauh, sangat menyimpang. Namun mereka ini seperti serigala berbulu domba. Mereka coba pakai pakaiannya seperti gereja, menggunakan kata gereja, menggunakan kata Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi sebenarnya di dalamnya itu serigala. Sangat berbeda. Mereka bukan domba, mereka serigala. Dan mereka berusaha mencaplok setiap anggota gereja dari segala denominasi. Mereka pasti harapkan untuk masuk ke kelompok mereka, tinggalkan gereja-gereja kita. Jadi setelah saya perhatikan, saya pelajari, wah ini beda ini sangat berbahaya dan harus dilawan, dan anggota gereja kita harus dijaga semuanya, diberi pengertian. Jika tidak, bisa secara diam-diam ada anggota gereja kita terhilang tanpa diketahui. Jadi marilah kita memulai sekarang. Saya ingin sampaikan yang pertama mengenai bahaya daripada nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu yang akan datang. Itu sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami dalam acara ini, live streaming, membahas mengenai pandangan Alkitab tentang penyesatan. Biarlah roh hikmat, pengenalan akan Tuhan, pengertian yang lebih dalam Tuhan berikan buat kami untuk menjaga diri kami, menjaga kawanan domba, menjaga gereja Tuhan, supaya tidak disesatkan oleh serigala-serigala yang berbulu domba. Di dalam nama Yesus, urapan Tuhan ada atas kami. Amin. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita sudah diberi awasan berulang kali dari kitab Injil, dan bukan hanya di satu bagian, tapi di bagian-bagian lain itu diulangi. Berarti hal menjaga diri terhadap penyesatan itu sangat dipandang penting oleh Tuhan. Kita mulai dengan Matius pasal 18 ayat 7. Oke, kita akan lihat ayat Alkitab, kemudian kita akan melihat apa yang merupakan doktrin pengajaran
dan penyesatan daripada kelompok bidat yang disebut dengan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang berasal dari Cina, yang mempercayai bahwa Mesias sudah datang ke dalam dunia. Yesus sudah datang ke dalam dunia memenuhi janjinya dan lahir di Cina. Jadi ada reinkarnasi Yesus lahir di Cina, dan itu bukan lagi berbentuk pria tetapi berbentuk wanita. Mari kita lihat dalam Matius pasal 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi peringatan keras dari Yesus sendiri yang berkata bahwa penyesatan itu sudah pasti ada. Karena dunia dikuasai oleh setan, oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mengikuti setan ini. Akhirnya penyesatan itu ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakannya. Kalau Paulus menggunakan terkutuklah orang yang coba mengajarkan Injil lain. Ya, kalau Yesus mengatakan celakalah, ini ya sama saja. Hal celaka, hal kutuk itu kedua hal yang tidak baik sebenarnya. Itu penghukuman. Jadi celaka kalau ada orang-orang yang cuma membawa Injil yang lain, membawa Yesus yang lain, memberikan Yesus yang lain, menawarkan Yesus yang lain. Jadi mari kita lihat lebih lanjut. Dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 2, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jadi penyesat-penyesat itu sudah ditentukan, memang mereka juga akan dihukum oleh Tuhan. Jadi pandangan firman Tuhan atau perkataan Yesus tentang penyesatan itu sangat penting, perlu diperhatikan, bukan main-main. Jadi kita pun tidak bisa anggap remeh dengan hal penyesatan yang coba menyerang kehidupan kita, menyerang gereja Tuhan. Kita tidak bisa anggap remeh. Ini hal yang sangat krusial, harus dilawan penyesatan ini. Di dalam Matius pasal 13 ayat 41 sampai ayat 42, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Ini masih seputar hal menyesatkan. Oke. Malaikat Tuhan itu akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Peringatan bagi orang-orang yang ikut menyesatkan orang lain, entah dia sadar atau dia tanpa sadar. Prinsipnya sudah tersedia dapur api dan orang-orang itu akan masuk ke situ. Dapur api sudah pasti ini berbicara tentang neraka, tempat pembakaran kekal. Matius pasal 24 ayat 11 sampai 12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa nabi palsu muncul menyesatkan banyak orang. Nah, banyak nabi palsu. Jadi bukan cuma 1, 2, 3. Banyak. Nah, sepanjang sejarah gereja dari abad pertama sampai abad 21 ini, kalau kita melihat catatan-catatan tentang kekristenan, maka kita menemukan bahwa memang sudah terjadi tentang adanya nabi-nabi palsu yang mengaku nabi, mengaku hamba Tuhan, ternyata palsu, bukan nabi yang sesungguhnya, bukan nabi yang asli, bukan hamba Tuhan yang asli, tapi palsu. Berarti kalau ada palsu ada yang asli, ada juga yang palsu. Nah, disinilah banyak orang Kristen tidak bisa membedakan oleh karena mereka kurang belajar Alkitab. Dan akhirnya banyak ini jemaat-jemaat ini terhilang satu persatu, apalagi diseret, direkrut oleh aliran gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka begitu mudah diseret, ditarik, oleh karena mereka tidak punya fondasi firman Allah yang cukup. Nah, itu pentingnya kita memberikan pengajaran kepada jemaat-jemaat. Kemudian Matius 24 ayat 24 sampai 27, sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Wah, ini sangat berbahaya. Sudah palsu tapi masih ada juga kuasa supranatural mengikutinya. Itu sama seperti zaman Musa. Musa
berhadapan dengan Firaun dan Musa disertai dengan kuasa Tuhan. Ada tongkat di tangannya, dia lempar ke lantai dan tongkat itu oleh kuasa Tuhan diubah menjadi ular. Tetapi dari pihak tukang mantra daripada Mesir ini juga melemparkan tongkat mereka, dan mereka baca mantra, berubah juga itu tongkat-tongkat menjadi ular. Kemudian tongkat yang berubah jadi ular milik Musa memakan satu persatu daripada ular-ular hasil sihir daripada para tukang mantra Mesir. Berarti ada dua sumber di sini. Ada sumber kuasa dari Tuhan dan juga ada sumber kuasa dari setan. Namun Alkitab mencatat bahwa semua setan tunduk kepada Allah. Kuasa setan terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Namun Tuhan izinkan ada kuasa setan. Nah, kuasa setan ini bisa buat juga mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan, umat Tuhan tidak bisa membedakan, mereka pikir, oh ini ada mujizat, ada keajaiban, mereka ikut. Nah, disitulah mereka terhilang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, wah ini garis bawahi, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Siapakah mereka? Yaitu Mesias palsu, nabi palsu. Termasuk yang dari Cina itu, yang mengaku diri Tuhan yang Maha Kuasa. Perempuan yang bernama aslinya sebenarnya adalah Yang Xiangbin. Diberi gelar Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi gerejanya juga disebut gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini penyesatan habis. Oke, dikatakan apa? Sehingga mereka itu, para penyesat itu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangkan, ini orang-orang yang sudah terpilih, yang terpanggil dan terpilih, sudah percaya kepada Yesus. Tetapi masih tetap ada kemungkinan mereka itu disesatkan. Kemudian Yesus katakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, atau Mesias ada di padang gurun, Kristus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Oke. Nah, sekarang ada orang berkata Mesias sudah lahir di Cina, di Tiongkok, namanya Yang Xiangbin. Menggenapi firman Tuhan ini, nah, kita jangan percaya itu, jangan ikut. Itulah penyesatan. Oke. Markus 13 ayat 5-6. Ini sebelum kita melihat organisasi gereja Tuhan yang Maha Kuasa, bidat yang satu ini. Markus 13 ayat 5-6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah. Disuruh waspada, aware. Waspada. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang sudah percaya kepada Yesus, tapi tetap diberi peringatan, waspada. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Siapakah nama Yesus? Nama Yesus adalah namaku di sini adalah Yesus Kristus. Isus Kristus. Yeshua Hamasiak. Oke. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti sudah jelas akan ada orang-orang mengaku diri Yesus, mengaku diri Kristus, Mesias. Tapi sebenarnya mereka adalah palsu. Dan pekerjaan mereka apa? Pekerjaan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mengerikan, saudara. Nah, kalau kita bisa sadar ini, kita akan semakin berjaga-jaga, dan khususnya para gembala, pemimpin akan proteksi jemaat. Awasi mereka. Dengar berita yang negatif, cepat kita selidiki. Jangan sampai ada anggota kita tersesat. Kita berjuang, ini perjuangan. Itu sebabnya saudara, waspada. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspada. Itu berlaku untuk kita, waspada. Hati-hati. Perhatikan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Waspada. Jadi kalau kita melihat gereja Tuhan yang Maha Kuasa, disingkat GTYM, saya singkat supaya lebih mudah, hemat energi. GTYM ini mengaku bahwa Mesias sudah ada di Cina, dan mereka menyembah dia. Perkataan-perkataan itu dijadikan kitab. Jadi perempuan yang namanya Yang Xiangbin ini, yang diakui sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, penjelmaan Yesus, reinkarnasi Yesus yang kedua untuk menyelesaikan penebusan yang belum selesai dikerjakan oleh Yesus yang pertama. Jadi Yesus yang kedua datang ke Cina dalam bentuk wanita.
Ini saudara betul-betul tidak waras. Kalau dalam pandangan Alkitab ini betul-betul tidak waras, saudara. Namun ini harus dihadapi secara serius. Ajaran gereja Tuhan Yang Maha Kuasa tidak sesuai dengan Alkitab. Saya ulangi, tidak sesuai dengan Alkitab. Dan bahkan aliran ini membujuk anggota gereja lain untuk keluar dari gereja mereka dan bergabung dengan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang menganggap kelompoknya yang paling benar sendiri. Oke, kita mulai masuk. Anggota GTYM ini memaksa banyak orang masuk ke dalam grup-grup messenger mereka dan berusaha mengajarkan atau memberikan doktrin gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga menganggap orang Kristen yang tidak mau mengikuti ajaran mereka dianggap sesat. Jadi kita pun dianggap sesat. Oke. Bahkan Alkitab yang kita punyai sudah tidak sesuai lagi. Sudah tidak relevan, itu pandangan mereka. Oke. Bahwa Alkitab yang kita miliki itu sudah tidak sesuai lagi. Walaupun mereka sendiri masih pakai Alkitab, kutip-kutip Alkitab, itu hanya sebagai jembatan untuk nantinya membawa orang masuk ke dalam kelompok mereka. Kemudian mereka akan memberikan kitab mereka. Mereka punya kitab sendiri. Yang dari mana kitab itu? Itu adalah perkataan tulisan-tulisan dari perempuan yang bernama Yang Xiangbin, yang dianggap sebagai reinkarnasi Yesus. Kedatangan Yesus yang kedua ke dalam dunia dalam wujud daging, wujud manusia. Kacau walau, saudara. Oke. Jadi mereka masih kutip-kutip, bahkan mungkin masih pegang Alkitab, tetapi semua itu hanya jembatan untuk membawa orang disesatkan masuk ke dalam kelompok mereka. Dan kalau saudara pernah melihat video, dan video yang saya berikan di akun Facebook saya, Franz Kansil, itu ada lagu. Itu produk mereka dari gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Judulnya mengerikan. Judul lagu itu, Alkitab menjadi penghalang karya baru Tuhan. Ini mereka sudah main keras nih. Ini menyerang Alkitab. Dikatakan Alkitab menjadi penghalang karya baru Tuhan. Waktu saya pelajari, saya dengar kata-kata lirik daripada lagu tersebut, kemudian saya catat semua. Mengerikan, saya. Dalam lirik lagu mereka yang dibuat dalam bentuk video, nadanya enak di telinga, oke? Alunannya enak di telinga, tetapi kata-katanya mengerikan. Kata-kata daripada isi lagu tersebut menyerang kekristenan, menyerang iman Kristen, menyerang Alkitab yang kita pegang, yang kita akui adalah kanon yang sudah dikanonkan. Itu menjadi tuntunan kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesat, mana yang tidak menyesatkan. Dan mereka serang. Oleh karena mereka menyerang, maka kita sebagai orang Kristen harus membela iman kita, mempertahankan iman kita, dan menjawab mereka. Kita tidak boleh tinggal diam. Tapi kita perlu belajar. Dalam lirik lagu tersebut dikatakan bahwa Alkitab, yang pertama, Alkitab menjadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan. Oke, membuat mereka berkata bahwa orang pikir hanya Alkitab yang datangkan karya Roh Kudus dan langkah Tuhan dan menyimpan rahasia Tuhan. Mereka serang lagi. Karena mereka sebenarnya sudah punya persiapan. Mereka punya kitab baru yang mereka mau tawarkan untuk menggantikan Alkitab. Jadi mereka mau cuci otak orang Kristen supaya anggap Alkitab itu sudah tidak relevan, tidak berlaku, dan ada kitab yang baru yang dikeluarkan oleh Yang Xiangbin. Hasil tulisan-tulisan Yang Xiangbin. Yang ketiga, dalam lirik lagu tersebut dikatakan begini. Dulu Alkitab membantu orang. Dulu. Kini menghalangi karya baru Tuhan. Bayangkan. Apa tidak menghina Alkitab ini, saudara? Yang kelima. Tetapi langkah Tuhan dihambat Alkitab. Sehingga sulit menyebarkan karya Tuhan. Mereka selalu katakan ada karya baru, karya Tuhan. Yang maksudnya adalah
pengajaran yang diberikan oleh Yang Xiangbin di Cina itu. Jadi mereka mau gantikan Alkitab supaya terima pengajaran baru. Yang keenam, mereka katakan dalam lirik lagu tersebut, Alkitab jadi berhala orang, jadi teka-teki di pikirannya. Mereka tidak yakin Tuhan dapat bekerja di luar Alkitab. Jadi mereka mau menawarkan bahwa Tuhan bekerja di luar panduan Alkitab, di luar tuntunan Alkitab. Padahal kita percaya bahwa kita dapat mengetahui ajaran benar dan ajaran sesat itu dari mana? Dari Alkitab. Jadi patokannya adalah Alkitab, kompasnya adalah Alkitab. Nah, kalau mereka coba hapus Alkitab dari pikiran orang Kristen, saudara tahu itulah penyesatan, itulah pekerjaan iblis. Yang ketujuh, dalam lirik lagu tersebut dikatakan bahwa mereka, yaitu orang Kristen, tidak yakin dapat menemukan Tuhan di luar Alkitab, dan tidak yakin bahwa Tuhan tinggalkan Alkitab sama karya akhir dan mulai lagi, maksudnya mulai yang baru. Jadi Alkitab itu menurut mereka bagi Tuhan yang Maha Kuasa di Cina itu sudah ditinggalkan. Kemudian karya yang lama yang sudah dibuat oleh Yesus, yang ditulis oleh para rasul, nabi, itu sudah lama, sudah usang, sudah berakhir. Dan sekarang ada sesuatu yang baru. Itu maksud mereka. Yang baru apa? Yaitu apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yang Xiangbin di Cina, itulah karya baru. Jadi pengajaran Yang Xiangbin ini yang mereka mau pegang untuk menggantikan Alkitab. Jadi orang Kristen mau dicuci otaknya supaya sudah lupakan Alkitab, itu sudah kuno, sudah tidak relevan, sudah berlalu itu. Sekarang ada yang baru, yaitu dari Cina. Mereka punya kitab sendiri. Di video mereka kasih lihat itu. Ada buku-buku mereka buat yang mereka tumpuk, itu hasil tulisan daripada perempuan yang kerasukan setan, namanya Yang Xiangbin. Kerasukan setan penyesat. Oke. Jadi saudara, aliran atau sekte atau bidat Kristen Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa berusaha membawa orang Kristen kepada Injil yang lain, kepada Injil kabar baik yang lain, kepada Yesus yang lain. Jadi Yesus Kristus itu mau ditinggalkan, itu hanya berlaku generasi yang lama. Sekarang generasi baru, ada Yesus baru telah datang ke dalam dunia, namanya Yang Xiangbin, gelarnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, banyak orang yang mengikuti YouTube-nya dari aliran ini, lalu bergabung di grup Messenger karena memang ditarik-tarik, dipaksa-paksa, akhirnya masuk. Dan mereka mulai dicuci otaknya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dibawa kepada Injil yang asing, Injil yang lain, pengajaran yang lain di luar konteks Alkitab. Mereka tidak sadar. Nah, disinilah kita perlu menolong mereka. Bagaimana cara menolong mereka? Berikanlah catatan-catatan yang saya punya dalam akun Facebook saya. Saudara boleh ambil copy paste termasuk video yang malam hari ini kita buat untuk share hal ini. Saudara pakai dan berikan kepada mereka. Ketika saudara ada yang dibawa masuk ke dalam grup Messenger, masukkanlah pesan-pesan yang sifatnya melawan penyesatan itu. Masukkan ayat-ayat Alkitab. Masukkan. Serang balik. Karena mereka menyerang, maka kita harus bertahan. Dan bukan hanya bertahan, kita harus menyerang mereka dengan firman Allah, kebenaran, dengan fakta. Itu cara kita. Dan itu benar. Paulus juga mengatakan begitu. Kalau Injil diserang, kebenaran diserang, kita harus membelanya. Kita harus menjawab mereka. Dan kasih firman Allah. Firman Allah adalah pedang roh. Pada waktu kita menggunakan firman Allah, kita sampaikan kepada mereka di dalam grup-grup Messenger mereka, di YouTube mereka, di kolom-kolom komentar. Firman Allah disampaikan, itu akan menyerang kuasa iblis dan menghancurkan kuasa iblis. Kalau kita diam, makin banyak orang terhilang. Setan makin berkuasa di situ. Jadi kita harus melawan itu dengan firman Allah, dengan kesaksian. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan bahwa orang percaya mengalahkan iblis dengan perkataan kesaksian. Jadi harus ada yang diucapkan, harus ada yang ditulis. Kita tulis kita punya Facebook, Instagram, atau di YouTube. Buat sesuatu yang sifatnya menyebarkan firman Allah. Karena setan dapat dikalahkan dengan firman Allah. Itu sebabnya penting sekali kita bersaksi. Bersaksi terus-menerus. Gunakan Facebook, Instagram, Twitter, apapun. Pakai untuk kesaksian. Kenapa? Inilah kesempatan, mungkin kesempatan terakhir buat kita. Pakai. Galatia pasal 1 ayat 6-9
Paulus menuliskan sesuatu yang rasanya hampir tidak masuk akal, saudara, bahwa orang percaya yang dulu percaya bisa terhilang kembali, yang dulu percaya bisa tersesat kembali, bisa berbalik tinggalkan kebenaran. Ini buktinya, Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Paulus katakan kepada orang Kristen yang sudah percaya, dia katakan begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus. Artinya meninggalkan Yesus. Tadinya ikut Yesus, sekarang berbalik meninggalkan Yesus. Berarti ada kemungkinan orang yang dulu sudah percaya, di satu waktu ketika dia lemah, dia lengah, dia dibuat berbalik tinggalkan Yesus. Ada kemungkinan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti ada Injil lain, ada Yesus lain yang ditawarkan. Ada pengajaran lain yang di luar pengajaran Yesus dan para rasul ditawarkan kepada orang-orang itu dan mereka berbalik tinggalkan Yesus. Ada kemungkinan. Itu terjadi juga pada zaman ini. Jadi kita harus menjaga diri kita. Saya ulangi, aku heran katanya. Kalau Paulus heran, saya juga ikut heran. Bagaimana kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ini yang juga terjadi dengan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Seakan-akan mereka memaparkan, memberikan, menawarkan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Ini penyesatan luar biasa. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil. Berarti ada orang-orang yang memang memutarbalikan Injil. Ini persis seperti gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mengutip-ngutip itu ayat-ayat Alkitab, tapi diputar balik. Dan kita yang belajar Alkitab, kita tahu bahwa ini penyimpangan, ini salah tafsir ini. Menafsirkan sembarangan soal kedatangan Yesus. Sudah Yesus katakan tidak seorang pun tahu Dia datang kapan. Mereka katakan sudah datang katanya di Cina. Itu pun manusia lemah. Itu perempuan lagi. Saudara lihat ini keluar dari konteks Alkitab tentang kedatangan Yesus. Mereka tawarkan lagi Mesias baru. Ini Mesias yang pertama Yesus, sekarang Mesias kedua, Kristus baru di Cina. Penyesatan. Lalu Paulus katakan begini. Saya ulangi, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Injil yang berbeda berarti ada kemungkinan orang menawarkan Injil yang berbeda. Ini termasuk yang dari Tiongkok, dari gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah Injil yang berbeda. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saya yakin bukan Paulus yang mengutuk, tapi dia sudah tahu bahwa orang-orang itu memang berada di bawah kutukan Tuhan, di bawah penghukuman Tuhan. Dia hanya menyampaikan, dikatakan terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus sangat serius menghadapi penyesatan. Dengan orang-orang yang membawa Injil yang asing, Injil yang lain, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, Paulus sangat serius. Oke saudara, mari kita lihat siapa dan bagaimana aliran gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Saudara bisa mendapatkan itu dari berita-berita di YouTube. Oke, dari Google saudara boleh searching. Tapi saya mau sampaikan ini. Sebab banyak orang tidak sempat memeriksa hal tersebut. Saya sampaikan, dan ini kiranya menjadi pencerahan, informasi bagi orang-orang hal gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang adalah salah satu bidat yang sedang berusaha sekuat-kuatnya dengan menggunakan media sosial. Mungkin juga mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk merekrut melalui media sosial. Mari saudara lihat aliran sesat yang bernama gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam bahasa lainnya disebut kilat dari timur atau Dongfang Shandian, merupakan sebuah aliran berbasis kekristenan di Tiongkok. Jadi ini seperti Kristen memang.
walaupun bukan yang aslinya. Ini palsunya. Nama resmi untuk kelompok ini adalah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan ajaran sesat yang tidak sesuai firman Tuhan. Kelompok Protestan Tiongkok mengatakan bahwa sekte kilat dari timur atau gereja ini yang sesat ini memiliki umat berjumlah sekitar 1 juta orang. Cukup banyak. Pusat keamanan antar provinsi di Tiongkok menganggap karakteristik gereja tersebut sebagai sebuah kanker sosial dan wabah terhadap manusia. Nama sekte ini mengutip salah satu perikop ayat dalam Alkitab yang mengatakan dalam Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Mereka pakai juga ayat ini untuk menghalalkan ajaran mereka. Nama alternatif dari para kelompok ini, kadang-kadang mereka menggunakan nama-nama berbeda, tapi kelompok yang sama. Mereka kadang-kadang menyebut diri sebagai sekte 7 kekudusan, sekte penebus kedua. Jadi penebusan pertama Yesus itu tidak cukup, belum lengkap, jadi harus ada penebus yang kedua. Inilah penyesatan. Sekte penebus kedua, kemudian gereja kekuatan Tuhan baru. Jadi ada Tuhan baru, berarti ada Tuhan lama. Tuhan baru. Sekte cahaya kebenaran, itu nama-nama mereka. Dan sekte jalan kebenaran. Sejarah dan kepercayaan. Menurut kelompok tersebut, yang pertama, saya ulangi. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1989 di provinsi Heilongjiang oleh Zhao Weixian. Ini Zhao Weixian ini adalah suami daripada Yang Xiangbin yang diberi gelar Kristus kedua, penebus kedua. Mereka percaya bahwa Tuhan sudah turun ke dunia sebagai seorang wanita, lahir pada sebuah keluarga biasa di bagian utara wilayah Tiongkok sebagai pimpinan umat manusia yang ketiga dan akhir zaman. Menurut kelompok tersebut, yang pertama dan yang kedua kali yang menjadi pimpinan umat manusia adalah Yahweh dalam Perjanjian Lama dan Yesus pada Perjanjian Baru, dan yang ketiga adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang memimpin itu di Cina, Yang Xiangbin. Jadi mereka membagi 3 periode. Ada periode Perjanjian Lama, itu yang memimpin adalah Yahweh. Yang kedua dalam Perjanjian Baru, dalam masa anugerah disebut Yesus. Dan yang ketiga adalah Tuhan yang Maha Kuasa berupa wanita yang bernama Yang Xiangbin. Kemudian mereka ini senang meramal kiamat. Menurut catatan, pada tanggal 20 Desember 2012 di Tiongkok, aparat keamanan Tiongkok menangkap lebih dari 800 anggota sekte ini yang menyebarkan rumor tentang kiamat dan menantang partai komunis yang berkuasa. Sekte ini dituduh telah menyebarkan rumor tentang kiamat yang rupanya terkait dengan kalender Maya kuno dan mendesak pengikutnya untuk membunuh naga merah. Ramalan tentang kiamat memang mendapat liputan luas di Tiongkok. Sebagian berkat keberhasilan film 2012 yang terinspirasi ramalan dari suku Maya. Nah, wilayah penyebarannya ke berbagai provinsi di Tiongkok, kemudian menyebar sampai keluar Tiongkok, termasuk Hong Kong, dan juga sampai ke Amerika Serikat. Dan sekarang ini sudah menyebar di Indonesia. Nah, di sini kita harus berhati-hati karena sudah sampai ke Indonesia melalui media sosial, grup-grup messenger, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Kita perlu waspada. Ingatkan keluarga kita, ingatkan anak-anak kita, ingatkan anggota gereja di gereja kita masing-masing. Be careful. Sangat hati-hati. Jangan sampai ada yang terjerat. Oke, yang berikut. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah salah satu contoh dari sekte-sekte bidat-bidat dalam kekristenan yang menjadikan kata gereja sebagai bagian dalam agama dan kepercayaan mereka. Oke. Sayangnya, walaupun dinilai berlawanan dengan kekristenan, banyak orang telah mengikuti ajaran-ajaran gereja yang sesat ini. Ini kan aneh namanya manusia, saudara. Walaupun itu sesat tetap juga diikuti. Malah yang benar bisa ditinggalkan. Itu sebabnya Yesus pernah mengatakan bahwa lebih banyak orang mengikuti jalan yang lebar daripada jalan yang sempit. Gereja Tuhan yang
Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam bahasa Cinanya kurang lebih Kuaneng Shen, adalah gerakan keagamaan yang sembunyi-sembunyi dan teologis yang dimulai di Cina pada tahun 1991. Meskipun telah dilarang oleh Partai Komunis Tiongkok karena sikap anti pemerintahnya, ia terus tumbuh dan dianggap sebagai kultus kiamat yang berpengaruh. Jadi penekanan mereka salah satunya untuk bisa menjual agama ini dan menarik, ada daya tarik, yaitu mereka suka meramal kiamat. Itu kan kalau yang begini-begini biasanya banyak orang suka ya. Oh, kapan kiamat? Kapan kiamat? Jadi ini jualan mereka tuh salah satunya tentang hari kiamat. Walaupun meleset juga ramalan mereka. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai Eastern Lightning atau kilat dari timur. Ini mereka ambil berdasarkan Matius 24 ayat 27. Saya lanjutkan. Pada tahun 2000, Zhao Weishan dan Yang Xiangbin, ini suami istri ini, yang merupakan pencetus daripada kelompok Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, bidat Kristen ini, mereka pindah ke Amerika Serikat. Jadi tahun 2000, berarti sudah 20 tahun, ya 20 tahun lebih ya. Dan mereka mengawasi operasi Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dari kota New York. Yang Xiangbin disebut juga Kristus dari hari-hari terakhir dan disebut Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam keyakinan mereka bahwa Yang Xiangbin, perempuan ini, adalah Kristus yang datang untuk kedua kalinya untuk menyelesaikan pekerjaan Allah, yang memberikan ucapan yang dicatat sebagai firman Tuhan untuk hari-hari terakhir. Oke, meskipun yang dipandang sebagai inkarnasi Allah, Yang Xiangbin ini dianggap terpisah daripada Yesus Kristus yang merupakan inkarnasi Allah yang berbeda. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa hadir di Hong Kong, New York, dan San Francisco, serta daratan Cina. Ada laporan yang mengganggu dari kelompok tersebut menggunakan rayuan seksual, penculikan, suap, cuci otak, dan pemerasan untuk memaksa anggota baru ke dalam kelompok dan menyimpannya di sana. Kelompok ini terutama menargetkan ibu rumah tangga, menargetkan orang miskin, dan gereja rumah di Cina. Pertama berteman dengan orang percaya dan kemudian perlahan-lahan berusaha meyakinkan mereka bahwa Yang Xiangbin adalah penjelmaan Tuhan. Saudara perhatikan nih, mengerikan. Pada tahun 2002, anggota Lightning Timur atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa diduga menculik 34 pemimpin jaringan Kristen bawah tanah, Persekutuan Injil Cina, dan menahan mereka selama 2 bulan. Pada Agustus 2014, 5 anggota Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa diadili di Yantai, Shandong, Cina, atas pembunuhan seorang wanita berusia 37 tahun di sebuah restoran. Wanita itu dipukuli hingga mati karena menolak bergabung dengan kelompok mereka. Pada Februari 2015, 2 dari 5 orang dieksekusi karena kejahatan tersebut dari kelompok Yang Xiangbin ini atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Sifat memaksanya ini sudah kelihatan, saudara. Kalau saudara dengar catatan, laporan-laporan dari orang-orang yang pernah dipaksa masuk ke dalam grup-grup messenger mereka, memang sifatnya memaksa. Tanpa izin mereka masukkan. Nanti orang itu kalau rasa tidak nyaman keluar, mereka masukkan lagi di grup yang berikut. Keluar lagi, dimasukkan ke grup yang lain. Tapi kelompok yang sama. Anggota gereja kami sudah ada yang mengalami hal demikian. Dari situ saya lihat ini orang ini sifatnya memaksa. Ini main keras. Kalau perlu bisa sampai membunuh. Itu bahayanya penyesatan itu. Gerakan aliran sesat ini di Indonesia, saudara perhatikan baik-baik ini. Gerakan aliran sesat ini di Indonesia. Di Indonesia gerakan mereka merambah masuk ke dalam media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Oke. Dan melalui postingan-postingan yang dibaca oleh banyak orang, sepertinya bagus sehingga banyak yang memberikan like atau komentar amin. Padahal ini kelompok yang menyesatkan ini. Tapi banyak orang yang mengatakan like dan amin katanya. Karena mereka hanya lihat tampilan luarnya sepertinya Kristen, ada lagu-lagunya, ada yang tepuk tangan juga di situ, ada seperti memuji Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahasa-bahasanya mirip dengan kekristenan yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya mereka bukan Kristen. Mereka sebenarnya punya kepercayaan lain di luar konteks Alkitab.
Sehingga banyak orang tertipu, akhirnya like. Amin katanya. Mereka mengatakan tersebut tanpa menyadari atau memeriksa lebih jauh dan menguji kebenar pengajaran yang disampaikan. Salah satu pemimpinnya bernama Halimah Pertiwi. Artikel mereka panjang-panjang, sulit dimengerti oleh awam, cenderung tidak akan dibaca dan tidak terpantau kesesatannya. Padahal jika kita meneliti postingan-postingan di fanpage-nya, akan jelas terlihat bagaimana mereka menyelipkan pengajaran sesat itu sehingga mengelabui banyak umat. Jadi ini betul-betul penyesatan yang sangat cerdik licik. Dibuat tampilannya seperti kekristenan. Oke, ada orang memuji Tuhan, puji Tuhan yang Maha Kuasa, kelihatan ada yang berdoa, mirip kekristenan, tetapi kemudian mereka akan masukkan, mereka selipkan pengajaran asing yang menyesatkan. Termasuk mulai pelan-pelan mereka akan beritahu bahwa Tuhan sudah datang, Tuhan sudah datang, sudah genap firman-Nya, dia datang. Datang di mana? Di Cina. Nah, siapa namanya? Ini tidak lebih, atau Alkitab tidak lebih dari catatan sejarah pekerjaan Tuhan dan bukti dari 2 tahap pekerjaan Tuhan sebelumnya. Dengan demikian, Alkitab tidak cukup dan harus dilengkapi dengan ucapan-ucapan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yang Xiangbin di Cina. Atau yang juga diberi sebutan Kristus pada hari-hari terakhir. Itulah sebabnya dalam setiap postingan mereka selalu memulai dengan kata Tuhan yang Maha Kuasa berfirman. Ini bukan Tuhan yang dimaksudkan Alkitab, yang dimaksudkan oleh Musa dan para nabi dan orang Kristen. Tapi ini Tuhan yang dimaksudkan adalah Yang Xiangbin, penjelmaan Tuhan di Cina. Jadi disinilah banyak orang terkecoh karena melihat status-status mereka. Memuji Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa berfirman. Mereka tidak tahu yang dimaksud ini sebenarnya lain. Bukan Tuhan yang kita maksudkan, bukan Tuhan yang sama yang kita maksudkan. Ini adalah penyesatan. Sekte ini mengajarkan bahwa dalam perjanjian lama Allah dikenal dengan nama Yahweh. Di era perjanjian baru Allah dikenal sebagai Yesus Kristus. Sekarang di hari-hari terakhir Allah dikenal sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang hadir di Cina, lahir di Cina. Oke, Kristus, kedatangan Kristus kedua kali adalah lewat inkarnasi dan dalam wujud perempuan. Saudara, tidak ada di Alkitab mengajarkan bahwa Yesus akan datang kembali reinkarnasi dalam wujud yang berbeda, dalam wujud perempuan. Tidak ada. Kedatangan yang kedua tetap wujudnya adalah Yesus pria, putra Allah. Tidak ada putri Allah. Putri Allah tidak ada. Tetap putra Allah. Jadi dia akan datang tetap sama, Yesus yang sama. Bukan Yesus yang baru dalam bentuk wanita. Ini saja sudah jelas melawan kebenaran firman Allah. Jadi kita tidak bisa terima pengajaran mereka sama sekali. Karena ini penyesatan dan ini menyerang Alkitab, menyerang iman orang Kristen. Kita harus mempertahankan iman kita dan menjawab mereka dan berusaha supaya orang lain juga jangan sampai terjebak oleh mereka. Kesimpulan. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah kelompok berbahaya yang menyangkal kecukupan Alkitab dan menambahkannya dengan ajaran-ajaran tambahan yang mereka anggap diilhami langsung oleh Yang Maha Kuasa. Ini kelompok yang berbahaya. Kedua,
Ajaran baru ini datang dari seorang wanita yang dipandang sebagai reinkarnasi kedua dari Tuhan dan yang benar-benar menyebut dirinya Tuhan yang Maha Kuasa. Waduh, ini mengerikan. Seseorang manusia biasa mengaku saya Tuhan yang Maha Kuasa. Belum tentu juga dia bisa menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati seperti Yesus, tapi berani mengaku, bahkan diakui oleh banyak orang yang tersesat juga, yaitu bahwa perempuan tersebut yang Maha Kuasa. Haleluya. Kemudian mereka, kelompok ini merendahkan pengorbanan dan pekerjaan Yesus di kayu salib yang dipandang tidak berdaya untuk menyelamatkan sepenuhnya. Jadi pengorbanan Yesus, kematian Yesus, penebusan dosa belum cukup. Kata mereka belum cukup. Doktrin mereka mengatakan tidak cukup. Itu sebabnya perlu penebusan kedua, dan penebus kedua yang datang adalah yang Maha Kuasa dalam bentuk wanita, yang Xiang Bin namanya. Kita selawan ini, saudara. Kemudian kelompok ini mengganti syarat penyelamatan dengan keselamatan melalui kepatuhan kepada pengajaran baru mereka. Jadi kalau dalam Alkitab kita menemukan bahwa kita diselamatkan by grace, melalui anugerah karena pengorbanan Yesus Kristus. Melalui iman kita kepada Yesus, kita diselamatkan. Jadi keselamatan adalah karena anugerah Tuhan lewat pengorbanan Yesus kayu salib. Tetapi bagi kelompok ini itu tidak cukup, belum cukup itu. Harus lagi mengikuti ajaran Yang Xiang Bin ini, Tuhan yang Maha Kuasa di Cina ini, barulah bisa sepenuhnya diselamatkan. Bagaimana, saudara? Sangat menyimpang, bukan? Itu sebabnya kita harus melawan pengajaran sesat ini. Harus dilawan. Dan usahakan segera kasih tahu kepada jemaat-jemaat, saudara, karena walaupun Indonesia ini besar, tetapi dengan internet semua terhubung dengan cepat, sehingga kita tidak tahu siapa yang sudah direkrut masuk ke dalam grup-grup messenger mereka atau WhatsApp mereka, lalu dicuci otaknya, akhirnya tinggalkan Alkitab, tidak percaya lagi tentang kebenaran Alkitab, tidak percaya lagi tentang gereja Tuhan yang sesungguhnya, lalu gabung masuk ke dalam gereja mereka walaupun tidak punya bangunan gereja, tapi mereka sudah masuk dalam komunitas yang sebenarnya adalah kumpulan yang tersesat, kumpulan bidah. Hati-hati. Jadi marilah, saudara, berjuang untuk satu hal ini juga dan berdoa melawan roh-roh penyesatan. Ikat, hancurkan kuasa roh penyesat di dalam nama Yesus. Dengan demikian kuasa iblis ini akan menjadi lemah, sehingga lebih banyak orang dapat diselamatkan. Yang sudah terjerat bisa dikeluarkan. Yang lain Tuhan akan bentengi dengan malaikat-malaikat Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus mereka dibentengi supaya jangan lagi terjerat ke dalam kelompok bidat gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau ada saudara di antara yang sedang mengikuti live streaming saat ini, yang saudara sudah sempat masuk ke dalamnya, dan saudara sudah mulai seperti cuci otaknya, oh, dalam nama Yesus, terlepaslah dalam nama Yesus. Tuhan menyadarkan segala penyesatan yang masuk dalam pikiran, roh-roh penyesatan itu dicabut keluar dalam nama Yesus. Kuasa penyesatan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kalau saudara sudah mulai dibujuk-bujuk, dipaksa-paksa masuk ke dalam grup-grup messenger, cepatlah saudara keluar dan blokir mereka. Nanti kalau dipaksa lagi masuk, blokir lagi, keluar. Jangan terima. Dan kalau perlu saudara mau belajar bagaimana berapologetika dengan mereka, ya saudara masukkanlah firman Tuhan ke situ, ke grup mereka. Dan masukkan juga apa yang saya katakan, yang saya buat di akun Facebook saya, saudara boleh kutip-kutip, masukkan di situ. Jadi kita lawan penyesatan dengan firman Allah, kita lawan kebohongan dengan fakta. Haleluya. Demikianlah saudara, kiranya apa yang saya share pada hari ini menolong kita untuk aware, kita sadar, kita waspada. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita, keluarga besar kita dimanapun yang semuanya terhubung dengan internet. Jadi mereka mudah terjangkau oleh para penyesat itu juga. Dan kita juga menjaga anggota gereja kita jangan sampai ada yang tersesat. Kalau ada yang tersesat sudah harus didatangi secara pribadi, diberi penjelasan, diberikan firman Allah dan doakan. Karena roh ini nyata, roh setan ini nyata, roh penyesat. Ya, identifikasinya ini roh penyesat yang bisa mengubah, mencuci otak pikiran manusia. Jadi marilah saudara berjuang bersama-sama. Lewat doa-doa yang tekun, kita juga menolong orang-orang supaya terlepas dari belenggu iblis.
Kiranya apa yang saya sampaikan ini membawa berkat bagi saudara, memberikan perlengkapan, wawasan, informasi yang juga akan dipakai menolong orang lain. Bantulah yang lain. Kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi kita hidup juga bagi sesama kita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk perhatian, untuk waktu yang saudara berikan pada malam hari ini. Saudara ada yang mungkin sudah seharusnya tidur, tapi rela-rela saudara mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa bersama-sama dalam live streaming ini. Kiranya pengurapan Roh Kudus yang akan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami tidak dapat atau tidak mudah disesatkan oleh berbagai jenis angin pengajaran yang mengombang-ambingkan kami. Tapi kami berpegang teguh kepada Alkitab, pengajaran yang benar dari Yesus Kristus, para nabi dan para rasul. Terima kasih untuk Alkitab yang Tuhan sudah berikan melalui tulisan hamba-hamba-Mu. Ada sekitar 40 orang yang berbeda dalam jangka waktu 1600 tahun menuliskan kitab-kitab dan surat-surat dan akhirnya dapat terkumpul dan menjadi satu buku Alkitab. Dan kami bersyukur Tuhan memakai banyak penulis-penulis yang diilhami, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang menyesatkan. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan mengalir limpah atas kami. Dan kami berdoa supaya saudara-saudara kami, orang Kristen yang sudah sempat terjerat dalam kelompok gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, kami berdoa supaya mereka dilepaskan oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk menolong mereka lepas daripada jerat-jerat penyesatan, bidat-bidat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Inilah doa kami, dan kami akan istirahat pada saat ini ya Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas perhatian, waktu yang saudara berikan, dan gunakanlah pesan ini untuk saudara bisa bagikan kepada seluas-luasnya, supaya kita menolong yang sudah tersesat bisa sadar kembali, yang belum disesatkan supaya mereka diblok, mereka tertahan sehingga tidak mudah disesatkan. Bagi saya ini sangat penting saudara, karena saya seorang gembala, saya harus memperhatikan jemaat.